Bab 2411 Nenek Moyang Shen Feng. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, apa saja 6 raja di kerajaan itu. Cukup, meskipun ada 2 celah dengan musuh, tetapi jangan lupa, Yesuan adalah gelar dari gelar sebelumnya, dan musuh, hanya gelar dari mahkota sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Yesuan memiliki cukup kepercayaan diri untuk membunuh orang ini. Tentu saja, karena saya tahu bahwa pihak lain adalah salah satu dari 5 kaisar dari domain Dewa Iblis, maka Yesuan tidak akan membunuhnya dengan mudah. Bagaimanapun, itu sangat mungkin untuk menarik perhatian musuh. Sekarang kurang dari 2 jam dari rahasia itu, Yesuan tidak ingin membuat kecelakaan apapun dalam 2 jam terakhir. Medan Perang Dewa Tuhan bukanlah tempat di mana individu itu keras kepala. Jika Anda ingin keras kepala, maka Anda bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Misalnya, orang yang merupakan orang kuat dan menyerbu kelompok musuh pada umumnya. Seberapa kuat itu, prajurit biasa bahkan dapat mengandalkan senjata ajaib untuk membunuh Anda dengan jumlah orang. Oleh karena itu, sekarang setelah Yesuan Mingming meningkatkan pangkat, itu masih hanya memancarkan tekanan dari seorang Raja Dewa. Hei, manusia, mati. Tekanan kuat tiba-tiba keluar dari duri-duri itu. Tekanan itu seperti tekanan biasa, dan Yesuan langsung terkepung. Penampilan Yesuan tampak seperti kekuatan yang tidak berdaya, bahkan mengandalkan tekanannya sendiri, bertahan di depannya. Namun, membiarkan duri-duri itu meningkatkan kekuatannya, Yesuan mampu bertahan melawannya. Sedikit saja bisa menembus pertahanan tekanan Yesuan. Sayangnya, duri-duri itu tidak mungkin. Duri-duri itu tampak sedikit berubah, dan ternyata itu hanya sesaat. Anak manusia, sepertinya aku masih meremehkanmu, kau sangat hebat, mampu menahan tekananku untuk menekan, sepertinya, aku ingin membunuhmu, tetapi juga sedikit beraksi untuk bermain. Nada sombong itu, sebenarnya mengatakan untuk membunuh Yesuan, tetapi hanya masalah tindakan. Belum lagi orang itu mengatakan ini, ternyata semua orang di wilayah Kunlun juga berpikir seperti ini. Bahkan orang-orang di wilayah Kunlun tidak optimis tentang Yesuan. Namun, tidak ada yang maju untuk membantu. Karena, Yesuan dan duri identitas ini jauh lebih mulia daripada mereka, bahkan jika kekuatan mereka lebih kuat, tetapi tidak mudah untuk campur tangan dalam head-up seperti itu. Kali ini head-up, tampaknya kedua pasukan saling berhadapan, para prajurit melawan para prajurit, akan benar, raja melawan raja. Dan Yesuan sekarang adalah raja dari domain Kunlun, dan itu adalah raja dari domain Dewa Iblis. Karena salah satu dari mereka adalah hukum domain Kunlun, satu adalah Kaisar 5 dari domain Dewa Iblis. Oleh karena itu, pertempuran antara keduanya, orang-orang kuat biasa ini, sama sekali tidak bagus. Kecuali jika Yesuan atau Duri mengeluarkan perintah untuk menyerang. Mulut Yesuan tersenyum, tetapi tidak ada yang dikatakan. Semakin sombong orang ini, semakin diam Yesuan bertanya, karena Yesuan ingin melihat ekspresi kekalahannya. Dengan dengkuran mencicit, sosok berduri itu tiba-tiba bergerak, dan telah bergegas menuju Yesuan. Tubuh Duri adalah dewa dunia, sehingga penguasaan kekuatan sistem api sangat kuat. Pada saat yang sama ketika dia bergerak, di langit, tidak ada tanda-tanda 10.000 kepala. Shen Feng ini sebenarnya terdiri dari kekuatan api yang berbeda. Begitu mereka muncul, mereka terbang menuju Yesuan. Yesuan secara alami tidak bisa duduk diam, dan gerakan sesaat yang tak terbatas dimulai secara instan, tetapi kecepatan Dewa Phoenix tidak lemah. Setelah beberapa saat, dia telah menyusul Yesuan. Boom! Seekor burung Phoenix langsung menyerang Yesuan, dan begitu gelombang udara panas meledak, area ini langsung berubah menjadi lava. Namun, Yesuan sedikit melirik. Serangan Shen Feng ini tampaknya tidak terlalu kuat sama sekali. Awalnya, Yesuan sudah bisa terluka karena dia tidak lolos dari serangan ini. Namun, ketika Dewa Phoenix menyerangnya, Yesuan menemukan bahwa para dewa dan Phoenix ini pasti memiliki jam tangan mereka sendiri. Dalam hal ini, maka Yesuan masih memiliki sesuatu untuk ditakuti. Memegang pedang, sosok Yesuan bergerak, dalam sekejap, ada banyak sosok Yesuan di langit, itu karena teleportasi tak terbatas Yesuan bergerak terlalu cepat, meninggalkan bayangan virtual. Saya melihat Yesuan atau menebas, atau duri lurus, atau memetik miring, pedang kalajengking di tangan dengan cepat meluncurkan serangan. Ledakan, petik 2, ledakan, ledakan, semua dewa dan Phoenix hancur.
Gerakan ini, tetapi para penonton membelalakan mata mereka. Hukum membuat orang dewasa, inilah artinya, bahkan dapat secara langsung menghancurkan musuh hukum, berkat musuh. Ini terlalu kuat. Mengapa aku tidak dapat melihat hukum yang membuat orang dewasa menggunakan kekuatan hukum? Mengapa aku berpikir bahwa hukum membuat orang dewasa menggunakan pedang untuk langsung membunuh para dewa itu? Ini bukan akal sehat, para dewa itu, tetapi memiliki kekuatan hukum. Bagaimana mungkin mereka dibunuh oleh serangan biasa? Sial, bagaimana Terran melakukannya, dan orang dewasa yang sombong, Wan Feng Qiming, meskipun tidak terlalu kuat, seharusnya tidak dihancurkan di distrik di mana ia dapat dikalahkan oleh seorang Raja Surga. Intinya adalah bahwa Terran tidak menggunakan kekuatan aturan apapun. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak percaya, itu mataku yang tidak bisa. Ada banyak orang yang membicarakannya. Yesuan bisa membunuh burung Phoenix itu dengan mudah, orang-orang penuh dengan rasa tidak percaya. Meskipun itu sulit, itu sangat berbeda. Awalnya dia mengira itu hanya gerakan yang telah dibuat oleh Wan Feng Qiming untuk Yesuan, tetapi sekarang, tidak ada sedikit pun cedera pada Yesuan. Karena itu, tentu saja dia bingung. Namun, bagi Yesuan, tidak ada yang namanya kejutan, karena Yesuan bahkan tidak merasakan kekuatan hukum apapun di Shenfeng ini. Di mata Yesuan, para dewa dan burung Phoenix ini hanyalah keberanian para dewa. Meskipun mereka memiliki atribut yang berbeda, tidak ada hukum yang memberkati mereka. Apakah layak untuk menghancurkan Shenfeng, yang tidak memiliki hukum dan kekuatan berkat? Namun, pada kenyataannya, selain Yesuan, tidak ada yang namanya berkat para dewa dan burung Phoenix. Siapapun telah melihatnya, para dewa dan burung Phoenix itu tidak hanya memiliki berkat kekuatan hukum, tetapi banyak dari mereka yang sangat kuat. Kekuatan hukum api, dapat dikatakan bahwa hukum api yang kejam sangat tinggi. Tindakan Duri tiba-tiba berhenti, memperhatikan Yesuan. Duri juga ragu, apakah orang ini menguasai senjata sihir khusus. Namun, Duri dengan cepat mengerti bahwa orang ini adalah aturan Dewa Kunlun, maka dewa-dewa mereka memberinya beberapa senjata sihir khusus, yang juga masuk akal. Jadi Duri tidak banyak ragu, tetapi terus melancarkan serangan. Hei, anak Terran, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu, kalau begitu kamu bisa mati. Dewa dan Phoenix. Duri benar-benar dapat memanggil hukum leluhur. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari Dewa Iblis kagum hukum leluhur adalah manusia paling kuat dari para Dewa Iblis. Tidak peduli keluarga mana yang merupakan domain Dewa Iblis, selama Anda dapat berlatih dengan hati Anda, maka ada peluang untuk memanggil leluhur keluarga. Tentu saja, ada beberapa perbedaan dalam kekuatan hukum leluhur yang dipanggil. Namun, memanggil hukum leluhur, secara umum, hanya para dewa yang dapat digunakan. Tanpa diduga, Duri mampu memanggil hukum leluhur sebelum kerajaan kaisar, dan tentu saja itu adalah salah satu dari 5 ras kaisar. Pada saat ini, di belakang tubuh berduri, Dewa Hitam dan burung Phoenix tiba-tiba muncul. Shenfeng ini menemukan bahwa seluruh tubuh itu bertinta, seolah-olah itu hanya bayangan. Pada saat penemuan Shenfeng ini muncul, seluruh ruang tampak terbakar. Di tanah, bahkan tanah terbakar dengan api, tetapi dalam sekejap, itu berubah menjadi lava, dan di langit, sama, di antara kedipan, Wanli di dalam langit telah berubah warna. Yang lebih arogan adalah ketika Dewa Phoenix ini muncul, bahkan membiarkan pasukan hukum di sekitarnya memiliki kemampuan untuk mundur 3 poin. Namun, pada saat ini, Yesuan terkejut menemukan bahwa ia mampu mengabaikan kekuatan hukum api seperti itu. Pada saat ini, meskipun Yesuan dapat merasakan sedikit panas, tetapi tidak ada perasaan tidak nyaman atau tertekan. Kali ini, bahkan jika Yesuan sendiri, itu luar biasa. Sistem, apa yang terjadi di sini? Mengapa saya tidak kebal terhadap kekuatan aturan Phoenix ini? Yesuan harus bertanya kepada sistem, karena Yesuan menemukan bahwa pada saat ini, bahkan Kaisar para Dewa Kunlun tidak dapat membantu tetapi berjalan menjauh dari belakang, dan pembakaran dari langit ke tanah memungkinkan Yesuan tahu bahwa musuh seharusnya mengeluarkan serangan yang kuat. Tetapi dapatkah Anda mengabaikannya? Apakah musuh sengaja membuatnya keluar? Hei, sistem meminta, datanya tidak cukup, sistem tidak dapat memberikan jawaban. Hei, sistem meminta, mendeteksi host, mendeteksi keberhasilan,
menemukan bahwa host dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak diketahui, dan kebal terhadap semua serangan kekuatan aturan. Sistem tiba-tiba memberi isyarat, Yesuan sedikit tertegun, bagaimana kabarnya, aku benar-benar kebal terhadap kekuatan semua hukum api. Yesuan memikirkannya dengan cepat, tetapi tidak dapat mengingat apa yang telah dilakukannya, tetapi dia kebal terhadap kekuatan semua hukum api. Apa yang terjadi? Ini bahkan jika Yesuan sendiri bingung. Bahkan Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir, apakah ada orang kuat yang dapat membantu dirinya sendiri dalam kegelapan. Bagaimanapun, Yesuan benar-benar tidak dapat memikirkan hal lain selain alasan ini. Tentu saja, bagaimanapun juga, ini juga merupakan hal yang baik bagi Yesuan. Tepat ketika Yesuan bingung, duri itu sudah melancarkan serangan. Aku melihat duri-duri itu tiba-tiba melancarkan serangan, dan Dewa Phoenix itu segera terbang di atas kepala Yesuan, lalu berputar-putar, lalu membuka mulutnya dan menyemburkan api ke arah Yesuan. Hukum leluhur Dewa Phoenix ini, tentu saja, tidak bisa permanen, dan leluhur Phoenix yang dipanggil oleh duri-duri itu hanya akan diserang oleh gerakan seperti itu. Dia akan terus memacu api dan langsung menghabiskan semua kekuatannya. Duri-duri itu sedikit menyeringai, dan dia sudah bertekad dalam hatinya bahwa kali ini dia akan menang. Karena, tidak ada seorang pun yang pernah mampu bertahan di bawah serangan penuh para leluhur para dewa. Anda harus tahu bahwa api yang dimuntahkan itu terus-menerus mampu menekan dan akan terus meningkat. Duri-duri itu masih tidak percaya, siapapun dapat bertahan. Bahkan jika itu tidak langsung membara, maka itu pasti akan ditelan oleh hukum api yang terus meningkat. Namun, Yesuan saat ini sama sekali tidak terpengaruh. Saat ini, Yesuan, tetapi terasa sangat hangat. Benar, itu saja, Yesuan hanya merasakan kehangatan, tekanan apa, kerusakan apa, tidak ada. Api yang disebut kuat itu tidak lebih dari sekadar memberi matahari pada dedaunan, tidak ada ancaman. Keraguan Yesuan mendongak dan menatap leluhur Shen Feng, yang melayang di atas kepalanya. Beberapa orang bertanya-tanya mengapa duri itu akan meluncurkan serangan yang tidak berguna seperti itu. Tidak bisakah kamu masih ingin menakut-nakuti dirimu sendiri? Setelah melihatnya sebentar, Yesuan selalu tidak bisa mengerti, jadi dia berbalik dan melangkah ke arah duri itu. Langkah, itu hanya satu langkah, dan di antara saat-saat itu, termasuk duri, semua orang berubah warna. Orang-orang di domain Kunlun tidak dapat dipercaya dan gembira. Orang-orang dari para dewa iblis benar-benar panik dan terkejut. Pada titik ini, duri itu dianggap yang paling mengejutkan. Bagaimanapun, dia sendiri memanggil leluhur-leluhur Phoenix itu sendiri. Dia sendiri yang paling tahu bahwa hukum leluhur yang begitu kuat tidak memiliki pengaruh setengah pun pada orang tersebut. Bagaimana ini mungkin? Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Pada titik ini, karena terlalu mengejutkan, duri-duri itu tampak tergagap. Yesuan samar-samar melirik duri-duri itu dan berkata tanpa peduli, kau ingin memberiku burung kecil ini, apakah kau ingin memberiku barbecue? Burung kecil, dia bahkan menyebut leluhur para dewa dinasti sebagai burung. Belum lagi orang-orang yang sedang menunggu para dewa iblis, bahkan mereka yang berada di wilayah Kunlun saling berhadapan. Mereka adalah hukum para dewa, apakah mereka terlalu sombong, bagaimana mereka bisa menghina leluhur orang lain? Apa hukum leluhur? Bagi umat manusia, itu setara dengan keberadaan leluhur. Kata-kata Yesuan, jika Anda berubah menjadi teran, itu tampaknya menjadi saudara kecil bagi leluhur seseorang. Itu adalah jenis kesombongan, itu adalah jenis dominasi. Duri-duri itu berubah drastis. Dia hidup oleh Yesuan. Namun, leluhur para dewa dan burung Phoenix di langit masih terkunci di daun ini, dan api terus-menerus dikeluarkan. Yesuan melangkah maju dan melangkah maju. Serangan api leluhur para dewa dan burung Phoenix itu selangkah lebih maju dari bulan lalu. Yesuan dapat mengabaikannya, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain dapat mengabaikannya. Bahkan jika itu adalah duri ini, itu tidak mungkin. Kekuatan leluhur, di hati para dewa iblis, adalah kekuatan tertinggi, dan kekuatan yang tidak akan pernah bisa dilawan. Sama seperti, ketika Yesuan menggunakan darah misterius dan mengaktifkan apa yang disebut kembalinya leluhur, itu akan membunuh dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan menakut-nakuti orang-orang lainnya untuk melarikan diri. Kekuatan leluhur adalah siapapun di domain dewa iblis, dan tidak ada cara untuk menolaknya. Pada titik ini,
menyaksikan Yesuan benar-benar mengambil serangan leluhur Shen Feng dan berjalan ke arahnya. Duri-duri itu benar-benar berteriak tanpa sadar, "Kamu, jangan datang." Duri-duri itu tidak takut pada Yesuan, tetapi para dewa dan burung phoenix yang takut pada kepala Yesuan. Tentu saja, itu hampir berarti, karena dewa Feng Fengfa ini tepat di belakang Yesuan. Yesuan mengambil langkah, dia mengikuti. Alis Yesuan sedikit terangkat, "Hantu dan hantu, berikan aku untuk mati. Hancurkan para dewa." Yesuan tiba-tiba mengayunkan pedangnya, dan ketujuh pedang itu melesat melewati duri-duri itu. Yang terpenting adalah bahwa ketujuh pedang itu, bahkan dengan sebagian kekuatan para dewa dan burung phoenix, melesat ke duri-duri itu. "Jangan!" Duri-duri itu ketakutan dan menjerit, tetapi tubuhnya bahkan tidak dapat melakukan tindakan setengah-setengah, karena dalam menghadapi hukum leluhur, siapapun di wilayah Dewa Iblis tidak dapat bersaing. Di mata Yesuan, duri itu seperti orang bodoh, menyerahkan semua pertahanan dan membiarkan ketujuh pedang itu mengenai dirinya. Boom! Dengan tidak adanya pertahanan, gerakan Yesuan untuk menghancurkan para dewa secara langsung menghancurkan duri-duri itu, dan orang mati tidak dapat lagi mati. Serangan seperti itu, bahkan Yesuan tidak menyangka, awalnya dia berpikir bahwa gerakan ini, bagaimanapun, tidak dapat dengan mudah membunuh duri-duri itu. Tetapi hal-hal itu di luar dugaannya, dan duri-duri itu melepaskan pertahanannya. Yesuan tentu tidak tahu bahwa semua ini hanya karena pemusnahan Yesuan telah mengambil bagian dalam serangan hukum leluhur. Dengan lambaiannya, pasukan berduri telah jatuh ke tangan Yesuan. Orang-orang lain di domain Dewa Iblis tidak kembali dengan cepat. Pada saat ini, karena duri telah mati, hukum leluhur secara alami telah menghilang. Yesuan akan membiarkan kesempatan yang baik seperti itu, dan melihat bahwa waktunya akan segera tiba. Dia tidak ingin kembali dengan tangan kosong, jadi gerakan sesaat segera diluncurkan, dan para dewa Kunlun lainnya juga mengejar. Ketika mereka membunuh orang-orang dari para dewa iblis ini, akhirnya, waktunya habis. Saya melihat semburan cahaya tiba-tiba pada semua orang, dan semua orang yang masih hidup dikirim keluar. Pada saat ini, penghujatan dan dewa-dewa telah menunggu di luar, dan setiap orang yang keluar telah secara sadar berjalan ke depan tuannya dan menyerahkan batu giok putih yang telah dipanennya. Jangan melihat giok putih ini, tampaknya ada di mana-mana, tetapi benar-benar perlu dikumpulkan, tetapi tidak sesederhana itu. Pada saat ini, orang-orang yang menyerahkan giok putih, Dewa Kunlun dan Dewa Iblis hampir sama, banyak yang mungkin memiliki puluhan ribu, kurang itu juga beberapa ratus. Dapat dikatakan bahwa ini adalah masalah yang terkait dengan hasil akhir perang. Oleh karena itu, bahkan para Dewa Iblis dan Dewa Iblis diamati dengan cermat. Tentu saja, tidak ada yang bisa memalsukan sekarang. Bagaimanapun, ini sudah merupakan hal yang baik untuk dinegosiasikan sejak awal. Karena ini adalah keputusan yang telah dibuat, kedua belah pihak akan mengikuti perjanjian tersebut. Pihak mana yang mendapat lebih sedikit giok putih, yang mana yang akan gagal. Pada saat yang sama, kedua belah pihak juga mengirim satu orang ke kamp masing-masing. Orang ini adalah pengawas, dan mereka akan secara akurat melaporkan jumlah giok putih di kedua sisi. Tanah Dewa Kunlun, 1.836.200. Wilayah Dewa Iblis, 1.977.123. Kedua pengawas terus-menerus memegang nomor, dan perhatian semua orang juga tertarik oleh suara ini. Karena semakin banyak orang menyerahkan batu giok putih, dapat dikatakan bahwa wilayah Kunlun telah mulai jatuh ke angin. Akhirnya, satu-satunya yang berada di wilayah Kunlun datang, dan dia melihat bahwa dia melambaikan tangan, dan batu giok putih muncul di sebuah bukit. Tanah Dewa Kunlun, 19.363.700. Ketika saya mendengar nomor ini, banyak orang sedikit mengernyit karena dewa-dewa lainnya belum menyerahkan batu giok putih. Namun, orang-orang masih cukup bersemangat, karena kita harus tahu bahwa dewa ini kuat, satu orang bahkan telah keluar lebih dari 5 juta. Pada saat ini, para dewa iblis juga akhirnya muncul, hanya untuk melihatnya melambaikan tangan, itu juga sebuah bukit. Wilayah Dewa Iblis, 2.103.200. Ternyata selisihnya hampir 2 juta. Saat ini, wilayah Dewa Iblis sudah tersenyum, karena dia sudah merasa menang. Lagi pula, saat ini, hanya wilayah Kunsuan yang mencakup Yesuan, dan kurang dari 10 orang belum menyerahkan giok putih.
Ye Xuan mengangkat kakinya dan berjalan ke depan, bersiap untuk menyerahkan giok putihnya sendiri. Namun, suara para dewa iblis sudah terdengar, haha, oh Tuhan, sepertinya pertempuran ini adalah kemenangan wilayah dewa iblisku, maka hal itu, aku bisa bersikap tidak sopan. Dewa wilayah dewa iblis, apakah ini dirayakan terlebih dahulu? Selain itu, hanya ada 4 dewa yang tersisa di Kunlun Divine. Menurut keadaan normal, seorang Raja Dewa, paling banter, hanya bisa mendapatkan 100.000 giok putih. Oleh karena itu, bahkan jika semua orang ini memanggil giok, itu hanya maksimal lebih dari 1 juta. Memang, tampaknya wilayah Dewa Iblis telah menang. Lagi pula, ada juga lebih dari selusin orang di domain Dewa Iblis yang belum menyerahkan batu giok putih. Alisnya sedikit berkerut. Sebenarnya, meskipun dia merasa tidak ada harapan untuk pertempuran ini. Namun, saat ini, Ye Xuan telah datang, dan dengan lambaiannya, gunung batu giok putih muncul. Pada saat ini, semua orang memandang Ye Xuan. Dewa-dewa domain Dewa Iblis sebenarnya berkata tanpa sadar, ini tidak mungkin. Arti dari dewa domain Dewa Iblis jelas, tetapi dia tidak percaya bahwa Ye Xuan bukan hanya raja kerajaan, bagaimana bisa muncul dengan begitu banyak batu giok putih. Sebenarnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Duri, karena hubungan antara 5 Raja Kaisar, begitu banyak batu giok putih disimpan di tangannya, dan Ye Xuan membunuh Duri, maka Duri secara alami masuk ke tangan Ye Xuan. Tidak lebih, Ye Xuan mendapat 5 juta. Dengan kata lain, bahkan jika Ye Xuan lebih kuat dari 2 dewa, itu tidak banyak. Anda harus tahu bahwa Ye Xuan hanyalah seorang raja dari wilayah distrik. Dia bahkan telah menghasilkan jumlah batu giok putih yang setara dengan dewa yang kuat. Dalam sekejap, semua orang berubah warna. Kunlun Divine, 2.464.400. Pengawas domain Dewa Iblis hampir meneriakkan kalimat ini dengan suara gemetar. Sebagai seorang pengawas, dia tahu betul apa yang diwakili oleh angka ini. Namun, dia juga harus berteriak. Ayo, berikan semua batu giok putihmu. Para dewa iblis menoleh ke bawahannya dan berkata, orang-orang yang ragu-ragu di tengah jalan, dengan cepat menyerahkan batu giok putih mereka. Sayangnya, itu tidak cukup. Orang-orang ini hanya puluhan ribu dari mereka. Bahkan jika mereka memiliki lebih dari selusin orang, bagaimana mereka dapat melawan jumlah 5 juta keping Ye Xuan? Bahkan para dewa Kunlun lainnya tidak perlu datang dengan batu giok putih, karena hasilnya telah keluar. Dewa Iblis dewa-dewa, tampaknya Anda terlalu bahagia terlalu dini, benda itu ditakdirkan menjadi milikku. Aku tersenyum dan melirik Ye Xuan, dan mataku dipenuhi dengan penghargaan. Ye Xuan tampaknya selalu dapat mengejutkannya, seperti saat ini, bahkan dia telah putus asa. Namun tidak menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar memberinya kejutan. Para dewa iblis menatapnya. Tentu saja dia tahu bahwa hasilnya sudah pasti. Pada saat ini, kecuali dia tidak ragu untuk berperang, hasilnya pasti akan hancur. Dan dia tidak mau berperang di sini. Dapat dikatakan bahwa jika perang dipicu, maka kedua dewa tidak akan berakhir, atau bahkan genosida. Domain Dewa Iblis belum siap untuk genosida, jadi dia hanya bisa menyerah. Oh, pemborosan yang tidak berguna. Para dewa iblis melambaikan satu tangan, dan langsung membunuh semua dewa iblis yang berpartisipasi dalam harta karun. Termasuk para dewa, tidak ada perlawanan. Mata Ye Xuan sedikit tajam. Apakah ini kekuatan dewa-dewa? Bahkan jika para dewa menghormati yang kuat, mereka tidak dapat melakukan setengah perjuangan. Tentu saja, ini adalah masalah di dalam domain Dewa Iblis. Bahkan dewa domain Dewa Iblis, membunuh semua bawahannya, tidak memiliki hubungan dengan domain Kunlun. Mundur, Dewa Iblis dewa-dewa tiba-tiba mendengus, lalu sosok itu langsung menghilang, tampaknya telah pergi dari sini. Dan ketika mendengar perintah itu, semua orang di wilayah Dewa Iblis dengan cepat mundur dari medan perang dewa-dewa. Dalam sekejap, para dewa Kunlun meledak dalam kegembiraan. Dalam pertempuran ini, mereka menang. Setelah jatuhnya puluhan miliar orang, mereka akhirnya menang. Melihat Ye Xuan, wajahnya tersenyum langka, kali ini kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik, berikan kepadamu, ini hadiahmu. Setelah mengatakan bahwa sosok licik itu menghilang, Ye Xuan mengambil alih cincin Qian Jie, meskipun aku tidak tahu apa itu untuknya,
tetapi Ye Xuan juga tahu bahwa itu bukan hal yang sederhana. Bagaimanapun, ini adalah miming bagaimana hadiahnya bisa sederhana. Tentu saja, Ye Xuan tidak berminat untuk mengatur ini sekarang, tetapi dengan cepat kembali ke pasukannya dan mulai mengungsi dengan orang-orangnya sendiri. Perang dunia yang berlangsung selama ratusan tahun akhirnya berakhir, dan seluruh wilayah Kunlun dipenuhi dengan kegembiraan. Nantinya, pengawal Jingwei akan membagikan hadiah ke tangan berbagai kader sesuai dengan seni bela diri. Dan hadiah ini akan diberikan kepada orang-orang yang akan diberikan kepada dewa mereka. Pada saat ini, Ye Xuan telah kembali ke Yezhong. Pertempuran yang begitu panjang, Ye Xuan secara alami harus beristirahat selama beberapa hari. Asap terbang telah menunggu Yezhong. Selama waktu ini, Ye Xuan bertempur di medan perang dewa-dewa, dan seluruh lingkungan 60.009 pihak dapat dikatakan diurus oleh asap terbang. Jelas, asap terbang itu sangat bagus. Don, kamu kembali. Asap yang berterbangan menatap Ye Xuan, dan tatapannya sedikit bersemangat. Pada saat ini, seluruh 9 pihak 60.000 orang telah berkumpul di Yezhong. Pada saat ini, lingkungan 9 pihak 60.000 dolar telah lama bukan lingkungan 9 pihak 60.000 ketika Ye Xuan pergi. Seiring dengan kabar baik dari medan perang, seluruh pihak berada di lingkungan 60.000. Tidak ada yang berani tidak puas dengan Ye Xuan. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan saat ini telah menjadi penguasa sejati dari 9 pihak. Selamat kepada festival untuk membuat orang dewasa kembali. Teriakan besar gunung dan tsunami, Ye Xuan dengan santai melambaikan tangannya dan berkata, hilangkan hari ini, aku sedikit lelah, tunggu beberapa hari dalam jasa. Ya, festival membuat orang dewasa. Setiap orang secara alami tidak berani untuk tidak setuju. Faktanya, untuk 9 pihak dan 60.000, jasa dan kekurangan tidak akan menjadi beban. Bagaimanapun, rangkaian lengkap sistem ofensif memungkinkan setiap prajurit mengetahui berapa banyak yang bisa mereka dapatkan. Benar saja, hanya dalam beberapa hari, di bawah pengiriman asap yang berterbangan, hadiah mulai dikeluarkan, tanpa ada keberatan. Bagaimanapun, karena hubungan antara sistem kekuatan militer, setiap orang yang bisa mendapatkan banyak hadiah, pada kenyataannya, memiliki dasar dalam pikiran. Kun tidak berbicara dalam pertempuran ini, pada kenyataannya, penampilannya benar-benar biasa saja, tetapi Ye Xuan tetap memberinya hadiah. Bagaimanapun, Hao Kun bukanlah teman pertama Ye Xuan. Ketika 9 pihak merayakan 60, Ye Xuan membuka hadiah yang diberikannya kepadanya. Ye Xuan sangat jelas, saya khawatir hal-hal yang saya berikan tidak sesederhana itu. Tetapi ketika dia melihat hal-hal di atas ring, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dapat dikatakan bahwa Ye Xuan adalah seorang praktisi biasa, takut itu cukup untuk meningkatkan kepada dewa, bahkan jika Ye Xuan ditelan sekarang, itu sudah cukup untuk langsung dipromosikan ke kerajaan-kerajaan yang lebih tinggi. Namun, ada kotak kayu yang mengganggu rencana tersebut. Sebenarnya, bahkan jika Ye Xuan tidak ingin memperhatikan kotak dewa, itu tidak mungkin. Karena, kotak kayu itu sangat menarik perhatian, di kotak kayu itu, berisi kehidupan yang tak ada habisnya, biarkan Ye Xuan membuka pandangan pertama dari cincin itu, saya memperhatikan benda ini. Ye Xuan tidak ragu-ragu dan mengeluarkannya langsung. Namun, ketika Ye Xuan membuka kotak kayu itu masih agak aneh, karena, di dalam kotak kayu ini, sebenarnya ada 12 benih. Benih, apa benih ini? Ye Xuan agak aneh. Sistem, mendeteksi apa benda-benda ini? Ye Xuan bertanya langsung ke sistem. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa deteksi ini akan menghabiskan 5 juta kepercayaan. Apakah tuan rumah mengonfirmasi? Sebenarnya masih mengonsumsi 5 juta keyakinan. Ye Xuan sedikit terkejut, sistem, berapa banyak keyakinan yang saya miliki sekarang? Hei, sistem meminta bahwa host saat ini memiliki 513 nilai permainan. 5,13 juta. Namun, untuk menyelidiki benih-benih ini, butuh 5 juta. Ye Xuan ragu-ragu. Bagaimanapun, nilai 5 juta keyakinan dapat dicapai tanpa mengatakan itu. Namun, masih merupakan pertaruhan untuk berpikir bahwa benda ini jelas tidak mudah digunakan. Oke, konfirmasi. Hei, sistem meminta, targetnya ditentukan, pohon dari 12 aturan utama. Hei, sistem menyarankan bahwa pohon hukum mengandung banyak kekuatan hukum, yang tidak hanya dapat digunakan untuk memahami kekuatan hukum,
tetapi juga untuk meningkatkan struktur spiritual ruang rahasia, memperbaiki dan memperkuat kekuatan hukum. Itu masih pohon dari pohon hukum. Yesuan mengambil alih hukum kuno dan anakan pohon api, hanya bibit, dan ia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Meskipun dikatakan bahwa hukum dan pohon ini mungkin tidak sejauh bibit pohon api hukum kuno. Tetapi bagaimanapun juga, ini juga pohon hukum. Buatlah besar. Hati Yesuan gembira, karena dia telah menemukan tempat yang baik untuk pohon hukum ini, yaitu ruang melahap milik Yesuan sendiri. Dapat dikatakan bahwa Yesuan telah khawatir tentang melahap ruang. Bagaimanapun, karena sifat khusus dari ruang melahap, kekuatan hukum, kekuatan ilahi, di dalam agak tidak memadai. Dengan cara ini, manifestasi paling langsung adalah bahwa orang-orang yang tinggal di dalam promosi tidak sesederhana di luar. Selain itu, karena kurangnya kekuatan hukum, ruang melahap jarang digunakan untuk pertempuran yang sebenarnya. Tetapi bayangkan seperti apa jadinya jika ruang melahap dibudidayakan oleh Yesuan dan itu hanya di luar, bahkan di luar-luar. Ketika tidak diperlukan, Yesuan dapat memperkenalkan musuh yang kuat, dan kemudian mengalahkan musuh dengan kekuatan melahap ruang. Yesuan begitu bersemangat hingga ia melihat 12 benih di depannya. Ia tahu betul perubahan macam apa yang dapat dibawa oleh 12 benih itu kepadanya, dan seberapa besar peningkatan yang dapat ia berikan untuk ruang melahapnya. Dapat dikatakan bahwa dengan benih dari 12 aturan ini, ruang melahap Yesuan akan sangat berubah. Tanpa ragu sedikit pun, Dewa Yesuan telah bergerak ke dalam ruang melahap. Dalam pertempuran sebelumnya, Yesuan memanggil banyak kekuatan untuk melahap ruang, yang menyebabkan ruang melahap rusak. Ruang melahap yang malang ini, sejak saat ini, tidak pernah terlalu damai, telah dipukul berulang kali, dan berulang kali oleh Yesuan untuk meminta kekuatan. Ketika Yesuan memasuki ruang melahap, ia melihat pohon-pohon yang tandus dan layu, gunung-gunung yang runtuh, langit yang suram, tanah yang kelabu, dan, tidak peduli apapun, orang-orang memiliki aturan yang tidak nyaman. Yesuan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa ia sendiri benar-benar meminta terlalu banyak ruang. Itu belum dibuat, tetapi hari ini, Yesuan akan menebusnya, untuk mengubah ruang menelan, bahkan jika itu hanya sedikit perubahan, tetapi Yesuan percaya bahwa akumulasi yang konstan akan memungkinkan ruang menelan untuk terus tumbuh. Sistem, mobilisasi semua sumber daya, saya ingin menanam pohon. Yesuan berkata dengan samar kepada sistem, tetapi dalam hatiku, dia sangat bersemangat. Yesuan ingin menanam pohon, jadi dia ingin memobilisasi sumber daya. Karena dia ingin menanamnya, bukan hanya pohon biasa, tetapi 12 aturan pohon dewa. Seiring dengan perintah Yesuan, sistem akan terus memadatkan semua sumber daya Yesuan. Sumber daya ini akan menjadi makanan bagi pohon hukum, dan juga akan digunakan untuk mengubah ruang fagositosis. Pohon hukum dewa, Yesuan tidak ingin terlihat oleh orang-orang yang melahap ruang. Meskipun Yesuan adalah penguasa ruang yang menelan, dewa semua orang yang tinggal di sini, tetapi bagaimanapun juga, selama itu adalah manusia, pasti akan ada keinginan pribadi. Yesuan tidak ingin melihat ruang yang menelan karena hukum pohon dewa. Pertarungan orang-orang. Yang lebih ingin dia lihat adalah bahwa aturan ke-12 pohon dewa secara diam-diam berkontribusi pada kekuatan hukum dan mengubah seluruh ruang yang menelan. Bangun, pikiran Yesuan, hampir menutupi seluruh ruang yang menelan, disertai dengan perintahnya, di ruang yang menelan dalam 12 posisi berbeda. Pada saat yang sama terjadi perubahan besar. Di tempat yang awalnya hanya gurun, batu pasir yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun, mengumpulkan pasir menjadi batu, dan di antara mata, itu adalah istana yang sangat besar. Seberapa besar istana itu? Saya khawatir tidak seorang pun kecuali Yesuan dapat memasukinya, karena ini adalah labirin besar di mana hanya satu jalan yang dapat mencapai titik pusat. Selain itu, di sini, Yesuan telah mengatur susunan yang tak terhitung jumlahnya setiap saat, melarangnya. Di tengah istana ada taman besar, tetapi di taman itu, kecuali bunga dan tanaman biasa, hanya ada satu pohon, yaitu pohon dewa hukum. Ada 3 istana seperti itu, yang masing-masing unik dan unik. Di langit, ada kondensasi larangan yang konstan, dan kemudian pulau-pulau terapung muncul dengan cepat. Di pulau-pulau terapung ini, tidak ada burung dan bunga, dan Yesuan menggunakan kekuatan hukum untuk membawa ratusan tanah. Danau-danau besar terhubung ke pulau-pulau terapung di langit. Oleh karena itu, di pulau terapung, seharusnya tidak ada air terjun,
tetapi dia telah ada, dan itu hanya mengalir tanpa henti dari pulau itu. Air terjun itu ribuan mil jauhnya, dan sabuk perak menutupi langit. Pelangi jalan hampir tidak akan pernah hilang, menjadikannya surga. Tentu saja, pulau-pulau terapung ini juga terbagi menjadi 3 bagian, masing-masing menjaga benih 3 hukum pohon dewa. Ada bunga, rumput, dan alam. Seekor binatang buas yang kuat muncul di pulau-pulau terapung ini, dan misi mereka hanya satu, menjaga hukum pohon muda dewa. Selain itu, hati Ye Xuan bahkan telah memiliki keputusan baru, yaitu, ia akan mengatur semua pedang yang akan ia pensiunkan di masa depan, dan mengaturnya di sekitar pohon muda hukum, sehingga mereka dapat menikmati sisa hidup mereka di sini. Bagi Ye Xuan, hukum para dewa. Tentu saja, yang lebih penting, di sisi hukum-hukum ini, hewan peliharaan dan pendekar pedang yang tidak dapat mengimbangi Ye Xuan karena kualifikasi mereka akan memiliki kemungkinan untuk maju lagi. Langit dan gurun telah berubah, sehingga laut secara alami akan berubah. Kekuatan hukum masih merupakan perbedaan antara atribut. Air dan api jinmu, bidang waktu dan ruang, hidup dan mati. Ini adalah 12 atribut hukum utama, dan langit adalah 3 aturan utama, bidang waktu dan ruang. Di antara padang pasir, ada 3 hukum api dan bumi yang diatur oleh Ye Xuan. Sedangkan untuk laut, hanya ada 2 aturan pohon dewa, air dan kayu. Dasar laut dibangun oleh Ye Xuan dengan 2 dewa. Itu luar biasa dan megah. Jika labirin ada di padang pasir dan negeri dongeng ada di langit, maka dasar laut itu mulia. Setelah mengatur benih 8 hukum pohon dewa, Ye Xuan berhenti sejenak. Karena dia akan mengatur hidup dan mati. Hukum kehidupan, hukum kematian, hukum cahaya, hukum kegelapan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan keempat hukum ini tidak boleh dikatakan terlebih dahulu, tetapi bagaimanapun juga, keempat hukum itulah yang memiliki pengaruh terbesar pada ruang dan Ye Xuan. Oleh karena itu, di mana mengaturnya, tetapi tidak diperbolehkan untuk memikirkan Ye Xuan. Kekuatan dari 5 aturan atribut Jin Musuiwe, Ye Xuan tidak ingin diketahui karena terlalu biasa dan terlalu penting, tetapi pada saat yang sama, itu adalah kekuatan hukum yang paling dipelajari, jadi Ye Xuan menyembunyikannya. Karena hanya kekuatan yang mereka butuhkan untuk memancar sudah cukup bagi orang-orang yang melahap ruang untuk berkultivasi. 3 hukum bidang waktu dan ruang terlalu kuat. Jika orang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka mengatakan hukum bidang. Jika seseorang memiliki hati, maka akankah dia menantang otoritas Ye Xuan berdasarkan hukum bidang? Ye Xuan tidak tahu, tetapi dia tidak ingin ruang yang melahapnya sendiri diganggu oleh kekuatan sekecil apapun, jadi Ye Xuan juga menyembunyikannya. Namun, 4 aturan hidup dan mati, Ye Xuan lebih bersedia membiarkan orang-orang terungkap. Khususnya, hukum hidup dan mati sangat penting bagi Ye Xuan. Tak perlu dikatakan lagi, kedua hukum hidup dan mati itu dapat memperpanjang hidup orang-orang di ruang menelan. Bagaimanapun, ruang menelan tidak sama dengan aliran waktu di dunia luar. Ye Xuan tidak ingin melihat makhluk-makhluk di ruang menelan hancur berantakan karena kurangnya kultivasi. Dia tidak dapat melakukan apapun, jadi Ye Xuan ingin orang-orang berhubungan dengan kekuatan ini. Mereka dapat menggunakan kekuatan ini dengan benar. Boom! Tanpa peringatan, orang-orang di ruang menelan, tiba-tiba menemukan bahwa 2 ketinggian yang tak tertandingi tiba-tiba muncul, dan hanya ada 1 istana di atas setiap gunung, dan istana itu berisi kekuatan hukum yang tak terbatas. Pada saat yang sama, larangan ujian dan perwalian muncul bersamanya. Xuan tidak sengaja mengatur seseorang untuk berjaga di sana, dia juga tidak akan terlalu mengganggu operasi keempat aula. Selain mengumumkan bahwa setiap orang yang melahap ruang dapat pergi mendekati pohon hukum untuk mendapatkan kekuatan, Ye Xuan tidak memiliki tindakan lain. Karena, Ye Xuan ingin pergi dengan hukum, kekuatan hukum, adalah kesempatan, bahkan jika itu dalam melahap ruang. Bahkan jika Ye Xuan adalah penguasa ruang yang melahap, tidak mungkin untuk mengendalikan kekuatan hukum. Bagaimanapun, bahkan jika Ye Xuan sendiri dapat melakukannya, itu hanya kekuatan penggunaan. Oleh karena itu, Ye Xuan hanya meninggalkan kesempatan di istana-istana di sekitar, dan siapa yang bisa mendapatkan apa, maka, itu tergantung pada orang-orang yang telah melahap ruang. Pembentukan 4 istana secara alami menyebabkan banyak orang kagum, dan orang-orang pertama telah mulai menantang. Ye Xuan tidak terlalu memperhatikannya, karena dia tahu bahwa di inti pohon dewa hukum, tidak ada yang bisa menerobosnya sama sekali. Di sana,
Yesuan menggunakan hak istimewanya sendiri untuk melahap pemilik ruang, membangun lingkaran tak terbatas. Saat Anda sampai di sana, Anda dapat melihat pohon hukum, tetapi Anda tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Karena, di sana, Yesuan adalah sabuk pemisah yang terbuat dari patahan ruang dan ruang yang tumpang tindih. Kecuali Anda dapat menembus batas ruang yang melahap, dan mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk keluar dari ruang yang melahap, jika tidak, Anda tidak akan dapat melangkah ke dalamnya. Orang-orang yang melahap ruang, tidak peduli seberapa kuatnya, ditandai oleh ruang yang melahap. Faktanya, tidak peduli seberapa kuatnya, tanpa persetujuan Yesuan, tidak mungkin untuk keluar dari ruang tersebut. Jadi, tidak ada tempat untuk berada di sana. Yesuan melihat keempat istana yang ditelan oleh orang-orang yang menyebut Tanah Suci. Sudut mulutnya sedikit miring. Dia tahu bahwa sejak saat ini, seluruh ruang fagositik telah berubah total. Tentu saja, ada hal-hal yang lebih penting untuk ditangani. Bahkan jika 12 hukum spesies pohon dewa telah ditanam sekarang, bagaimanapun, ini bukan masalah waktu untuk benar-benar ingin bekerja. Oleh karena itu, Yesuan ingin mengkatalisasi hukum katalitik pohon dewa, dan pada saat yang sama, ia juga mengkatalisasi seluruh ruang fagositosis. Sistem, apakah Anda siap? Siap, mari kita mulai. Yesuan berkata dengan lemah kepada sistem. Pada titik ini, sistem telah memobilisasi hampir semua sumber daya Yesuan, Lingxi, Del, Yesuan ingin melahap ruang ini, hujan berikutnya, hujan ajaib. Hei, transformasi ruang melahap secara resmi dibuka. Oh, sumber daya dipecah, kekuatannya tersebar, dan hujan kekuatan ilahi mulai turun. Hujan, seluruh ruang menelan ditutupi dengan gerimis. Namun hujan ini, bukan hujan biasa, banyak orang, banyak binatang buas, banyak tanaman yang mengejutkan, langit, selanjutnya adalah hujan kekuatan ilahi. Orang-orang bersorak, binatang buas menjerit, tanaman bergoyang, dan dengan rakus menyerap kekuatan hujan ajaib ini. Seluruh ruang yang melahap penuh dengan tawa dan tawa. Di mata Yesuan, seluruh ruang fagositik mengalami perubahan yang luar biasa. Langit mulai cerah, dan bunga-bunga serta pepohonan mulai pulih dan bahkan berevolusi. Seekor binatang buas yang awalnya bodoh dan tidak tahu apa-apa, perlahan-lahan membuka kebijaksanaan, cahaya terobosan alam, bersinar melalui seluruh ruang melahap. Pada saat yang sama, ruang fagositik mulai perlahan-lahan mengembun menjadi bentuk yang sebenarnya. Sebuah pulau terpencil, sebuah pulau besar yang tak tertandingi, menggantung di seluruh ruang melahap. Faktanya, itu adalah benua yang melahap ruang, tetapi di sekelilingnya, ada kekacauan yang tak terbatas. Kekacauan itu adalah tempat di mana Yesuan perlu dibuka nanti. Benua ini adalah seluruh ruang melahap milik Yesuan, tetapi karena pembentukan kekuatan hukum, akhirnya mulai menunjukkan dengan jelas, kekuatan hukum terus-menerus meningkatkan seluruh ruang melahap, dan pada saat yang sama, seluruh benua perlahan-lahan berkembang menuju zona kacau terus berkembang. Tentu saja, kecepatannya sangat lambat. Namun, Yesuan tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, dia punya waktu untuk menyempurnakan, dan beberapa waktu untuk berkembang. Menghadap seluruh ruang melahap, Yesuan menemukan bahwa selalu ada sesuatu yang hilang. Setelah beberapa saat, dia bereaksi dan melahap ruang, tampaknya kehilangan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Menurut kebenaran, jauh lebih baik menggunakan sumber daya khusus matahari, bulan, dan bintang-bintang, atau untuk membuat sesuatu secara langsung dengan kekuatan hukum. Namun, Yesuan belum pernah melihat apapun yang mengandung aturan bintang-bintang, hukum para dewa atau kekuatan hukum Tuhan. Karena itu, Yesuan hanya bisa melambai tanpa daya. Dalam sekejap, langit dihiasi dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, bulan yang terang benderang, matahari yang bulat juga muncul, matahari terbenam dan bulan terbit dan terbit, sehingga seluruh ruang yang menelan, dapat dianggap sebagai penampakan yang nyata. Tentu saja, ruang fagositosis saat ini seperti pot yang tertekuk. Hanya bagian depan, tidak bagian belakang. Di daerah Tianyuan, hanya itu, tetapi Yesuan hanya dapat melakukannya sekarang. Matahari, bulan, dan bintang-bintang itu sebenarnya hanya dibangun oleh Yesuan dengan beberapa sumber daya kuno biasa. Mereka hanya dapat digunakan, tetapi mereka tidak memiliki efek nyata. Tentu saja, ini sudah cukup. Yesuan juga tahu bahwa dia tidak dapat membuat seluruh ruang yang menelan begitu sempurna pada satu waktu.
Dia masih tidak memiliki kekuatan dan fondasi yang begitu kuat. Sama seperti pepatah yang sama, makanlah sesuap. Dan untuk menelan ruang, kita juga harus meningkatkan langkah demi langkah. Yesuan terus mengamati untuk sementara waktu untuk menelan ruang dan melihat apakah dia dapat membuat beberapa penyesuaian. Dia akan memindahkan gunung untuk sementara waktu, mengubah sungai untuk sementara waktu, atau memindahkan seluruh kelompok etnis secara keseluruhan, dan membangun beberapa paviliun dari pemandangan yang indah di tempat yang indah. Dengan cara ini, transformasi yang hati-hati dan berani. Tentu saja, zonasi masih merupakan keharusan. Bagaimanapun, jika kekuatan yang berbeda tiba-tiba digabungkan, itu hanya akan menyebabkan krisis yang tidak perlu. Tapi kali ini, Yesuan melahap tepi ruang untuk membangun area khusus. Area penjara, disinilah Yesuan dipersiapkan untuk menghukum musuh, dan juga digunakan untuk mengalahkan musuh yang memperkenalkan ruang yang menelan. Di sini, Yesuan dengan hati-hati membangun sejumlah besar kursi, satu persatu larangan magis. Di sini, bertentangan dengan luar yang cerah, hanya kegelapan dan napas kematian, gas beracun membingungkan, binatang buas merajalela, karena disinilah Yesuan bersiap menghadapi musuh, selama orang-orang yang masuk ke sini, bahkan jika Yesuan tidak membunuh, akan biarkan dia merasakan semua kesulitan di dunia. Setelah melakukan semua ini, Yesuan pensiun dari ruang menelan. Tentu saja, jangan melihat pikiran Yesuan di ruang menelan begitu lama, di dunia luar, sebenarnya, baru 3 hari selama 3 hari, Yesuan telah berada di istananya sendiri. Dunia luar, orang-orang dari 9 partai dan 60.000, diam-diam menunggu Yesuan keluar. Bagaimanapun, kali ini perang dewa-dewa, wilayah Kunlun telah menang, dan dewa-dewa juga telah memberikan hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kepemimpinan Yesuan, wilayah Kunlun telah menetapkan pertempuran besar. Bahkan orang-orang dari seluruh 9 partai dan 6.000 orang dapat memperoleh hadiah mereka sendiri karena sistem militer, tetapi mereka masih berharap untuk melihat Yesuan. Melihat pesta-pesta mulia mereka membuat orang dewasa. Orang-orang menantikannya dan melihat ke pintu istana yang tertutup diam-diam. Semua orang tahu bahwa perang kali ini adalah bahwa festival mereka menuntun orang dewasa untuk menjadi bijak dan menuntun pada hadiah yang begitu kaya. Dapat dikatakan bahwa kali ini panen mereka, bahkan kekuatan-kekuatan besar lama itu, sama sekali tidak dapat menemukan hadiah yang begitu murah hati. Oleh karena itu, seluruh 9 partai 60.000 orang sedang menunggu festival mereka untuk membuat orang dewasa muncul. Lihat, pintu istana terbuka. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Dalam sekejap mata, di langit, di atas tanah, banyak orang diam-diam melihat ke arah gerbang istana. Setelah beberapa saat, seorang remaja perlahan keluar. Selangkah demi selangkah, namun setiap langkah tampaknya mampu meninggalkan jejak di hati setiap orang. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, tidak peduli apapun latar belakang Anda, pada saat ini, hanya ada satu gerakan untuk melihat momen anak laki-laki itu. Yaitu mengagumi. Yesuan keluar dan berjalan keluar dari istana. Namun ketika dia keluar, dia melihat banyak orang tersandung di depannya. Sangat padat, menutupi langit, takut ada lebih dari 1 miliar orang. Orang-orang ini semua bergegas dari tahun 90-an dari 9 partai. Beberapa orang berpartisipasi dalam perang ini, dan beberapa orang tidak berpartisipasi. Tetapi apakah mereka berpartisipasi atau tidak dalam perang Tuhan ini, orang-orang menentang Yesuan. Hanya, menyembah. Lihat festival untuk membuat orang dewasa. Sebuah suara yang mengejutkan seluruh ruang, itulah jeritan miliaran orang. Itulah hati miliaran yang sebenarnya. Baris, kolom, dan puluhan miliar orang berbaris rapi dalam bentuk kotak, mulai dari tanah dan mencapai langit. Alis Yesuan sedikit terangkat, dia tidak menyangka bahwa ketika dia keluar, akan ada begitu banyak orang yang menunggunya. Bangun, Yesuan melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang. Terima kasih telah membuat orang dewasa. 10 miliar orang berdiri pada saat yang sama. Namun, itu hanya gerakan kecil, tetapi dapat mendorong fluktuasi ruang, bahkan angin puyuh langsung menyapu keluar dari sini. Ini adalah 1 miliar orang, yang tidak kekurangan yang kuat. Kekuatan miliaran dewa sangat sederhana. Yesuan tahu apa yang orang-orang ini datangi, tetapi Yesuan tidak terlalu peduli tentang hal itu. Tingkat festival itu bagus, dan hukumnya layak disebutkan. Sebenarnya, Yesuan tidak terlalu peduli.
Terutama setelah berakhirnya Perang Dewa-Dewa, sebenarnya, Yesuan telah membuat keputusan baru. Yesuan tidak akan dibutakan oleh kekayaan dan tidak akan membutakan matanya karena rasa hormat dari miliaran orang ini. Bagaimanapun, Yesuan masih memiliki urusannya sendiri untuk ditangani. Setelah selesainya pertempuran dewa-dewa, Yesuan sudah siap untuk pergi. Yesuan melihat sekeliling dan melihat orang-orang yang bersemangat dan tersenyum sedikit. Saya tahu bahwa semua orang ingin melakukan sesuatu, tetapi saya tidak suka birokrasi seperti ini. Mari kita sebarkan saja. Jika Anda bekerja keras, saya secara alami akan melihatnya dan secara alami menghargainya. Kata-kata Yesuan sangat membosankan, dan tidak ada ucapan yang begitu murah hati, bahkan jika tidak ada yang namanya kata-kata. Namun, bahasanya sangat membosankan, tetapi benar-benar meyakinkan. Mereka semua adalah dewa, mereka semua berpikir bahwa mereka dapat menjadi lebih kuat, jadi terlalu banyak kata, pada kenyataannya, tidak ada yang namanya Yesuan. Berlatihlah dengan baik, jika Anda memilikinya, itu akan diberikan kepada Anda. Ini adalah janji Yesuan dan dorongan Yesuan. Hanya kalimat yang begitu sederhana, tetapi cukup untuk membuat orang-orang kuat dari 9 partai dan 60.000 orang memahami hati Yesuan, dan mereka adalah hasil yang mereka inginkan. Hilangkan. Yesuan melambaikan tangan lagi, yang merupakan akhir dari pertemuan ini. Ini adalah pertama kalinya Yesuan menghadapi orang-orangnya sendiri sejak ia menjadi festival 9 partai. Jelas bahwa efeknya sangat bagus. Memperoleh perintah Yesuan, terlepas dari penampilan alirannya, tampaknya itu adalah hujan meteor, yaitu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan tempat ini. Menunggu sampai semua orang pergi, Yesuan tersenyum dan berjalan ke depan. Banyak hal yang masih menunggu Yesuan untuk dilakukan. Namun, Yesuan sekarang, tetapi sekali lagi pergi ke kota 9 rahasia. Sebagian besar kekuatan organisasi telah dibersihkan, tetapi masih ada tempat yang perlu ditangani. Itu adalah pecahan markas besar organisasi pemusnahan kuno di abad pertengahan dari kesalahan abad pertengahan. Tentu saja, dengan kekuatan Yesuan saat ini, saya khawatir tidak ada cara untuk memasukinya. Bagaimanapun, ada aturan kacau yang menjaga di sana. Namun, Yesuan tidak bisa masuk sekarang, itu tidak berarti bahwa dia telah lupa di mana Yesuan sedang menunggu kesempatan, atau kesempatan. Tidak peduli seberapa hebat para dewa, bahkan harta karun benih pohon hukum digunakan. Kemudian, tidak jarang memiliki blokade yang dapat mematahkan hukum kekacauan dan memasuki ruang angkasa. Tentu saja, mampu memasuki area tersebut dan menghancurkan anggota organisasi. Anti resmi kuno di dalamnya takut bahwa itu pada dasarnya adalah masalah yang berbeda. Yesuan tahu ini dengan sangat baik, jadi kali ini, dia tidak tahu rahasia pertama dari apa yang terkandung di dalamnya. Tetapi yang kedua, kota 9 rahasia, karena Yesuan terus-menerus bertarung, jadi tidak ada waktu untuk menghadapinya. Sekarang, Yesuan punya banyak waktu untuk menjelajah. Terakhir kali saya mendapat beberapa hukum, saya diintegrasikan ke dalam darah Wanzun, ini adalah kepercayaan diri Yesuan. Kali ini, Yesuan tidak membawa siapapun, dan dia berjalan menuju rahasia kedua. Rahasia kedua tidak sama dengan rahasia pertama. Sebelum rahasia pertama bagus, beberapa hal masih tersedia. Tetapi misteri kedua, tepatnya, adalah 8 tanah mati utama yang tersisa. Sebenarnya, tidak ada petunjuk, dan tidak ada yang pernah masuk, tetapi mereka semua mati dan mati. Yesuan tidak yakin, dan dapat dikatakan bahwa memasuki rahasia kedua juga merupakan keputusan yang telah dibuatnya sejak lama. Karena dalam rahasia kedua ini, itu adalah satu-satunya rahasia bahwa seseorang masih hidup. Meskipun, orang-orang yang keluar tampaknya sangat terstimulasi, pada dasarnya tidak gila atau bodoh. Budidaya Raja para Dewa, ke dalam rahasia kedua ini, Yesuan tidak sepenuhnya memahami, tetapi tidak berarti bahwa dia akan menyerah. Jika Anda menginginkan kekuatan, jangan membayar harganya. Bisakah dikatakan bahwa duduk di rumah, An-An dengan mantap, ketika festivalnya dibuat, pengejaran Yesuan tidak berhasil. Jangan, tidak, Yesuan mengejar kekuatan yang kuat, karena Yesuan memiliki apa yang ingin dia lakukan. Misalnya, menemukan tempat untuk jatuh. Namun, memasuki alam para dewa untuk waktu yang lama, selain mengetahui bahwa itu berada di domain Dewa Iblis, yang lain, Yesuan hampir tidak memiliki petunjuk.
Sudah terlalu lama damai, dan sudah terlalu lama untuk menjalani kehidupan yang stabil. Ye Xuan tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan dengan cara ini. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan, dia hanya bisa bertarung dengan keras. Perang para dewa memang merupakan tempat di mana dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Namun, perang para dewa jarang terjadi sekali dalam beberapa ratus ribu tahun. Apakah mungkin bagi Ye Xuan untuk duduk diam di sini dan menunggu selama ratusan ribu tahun? Selangkah demi selangkah, Ye Xuan melangkah langsung ke rahasia kedua. Pada awalnya, tidak ada yang terlalu penting untuk diperhatikan dalam rahasia kedua ini, tidak seperti misteri lainnya. Memasuki rahasia kedua ini, Ye Xuan seperti memasuki gua yang gelap dan sunyi, kecuali jejak kaki Ye Xuan, sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Namun, ada keanehan yang membuat Ye Xuan harus waspada, yaitu, di sini, pikiran Ye Xuan dibatasi oleh kekuatan misterius. Dapat dikatakan bahwa pikiran Ye Xuan hanya dapat mendeteksi dinding, tetapi tidak dapat menembusnya sama sekali. Hal terpenting adalah bahwa bahkan dinding tidak dapat mengetahui apapun. Selain itu adalah tekanan. Di gua ini, Ye Xuan akan melangkah lebih jauh. Perasaan ini seperti, rahasia kedua ini hanyalah tempat yang tidak mau diganggu, jadi gunakan tekanan untuk mencoba memaksa orang-orang yang memasukinya. Namun, apakah ini benar-benar terjadi? Ini disebut tempat kematian. Ini benar-benar sangat sederhana. Hanya ingin mengandalkan tekanan untuk mengalahkan Ye Xuan. Ye Xuan berjalan selangkah demi selangkah ke depan. Pada saat ini, Ye Xuan memiliki sedikit keringat di dahinya. Karena tekanan dalam rahasia kedua ini terlalu kuat. Perasaan tekanan yang meningkat ini benar-benar tidak nyaman. Bukan tekanan itu sendiri, tetapi perasaan yang tak berujung. Bahkan Ye Xuan memiliki perasaan ingin berbalik dan kembali. Tampaknya ada suara yang terus-menerus menyarankan di telinga Ye Xuan. Kembalilah, cukup putar kepala Anda ke belakang, maka Anda tidak dapat lagi menahan tekanan yang begitu kuat. Faktanya, Ye Xuan memang telah membalikkan tubuh. Ketika dia tidak lagi bergerak menuju rahasia kedua, tampaknya tekanan dari segalanya menghilang dalam sekejap, dan perasaan itu benar-benar nyaman. Namun, Ye Xuan adalah Ye Xuan, yang membuatmu memiliki rintangan apapun dalam rahasia keduamu. Karena Ye Xuan telah memutuskan untuk memasukinya, maka dia tidak akan menyerah. Aku harus melihatnya, rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Ye Xuan menggigit giginya dan berkata pada dirinya sendiri. Dalam sekejap, kalimat ini tampaknya menyebar tanpa batas. Berulang kali bergema di dalam gua. Suara itu bergema lagi dan lagi, semakin kecil dan semakin kecil. Selama orang-orang dengan sedikit akal sehat dapat mengetahuinya, ini mewakili bagian depan gua, dan ada jarak yang tak terbatas. Alis Ye Xuan sedikit berkerut, tetapi tidak takut, satu langkah untuk terus melangkah keluar. Boom! Tekanan kekuatan yang kuat tiba-tiba jatuh pada tubuh Ye Xuan. Saat jarak semakin jauh, tekanan pada tubuh Ye Xuan semakin kuat dan kuat. Untungnya, tekanan di sini tidak mengandung pembunuhan, tetapi hanya tekanan sederhana. Kalau tidak, Ye Xuan bisa benar-benar tak tertahankan. Namun, semuanya sangat sederhana. Ye Xuan juga melangkah keluar. Dalam sekejap, pembunuhan yang ganas langsung terjadi. Niat membunuh itu terbungkus dalam tekanan. Pada saat itu, di depan Ye Xuan, ada ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah orang yang pernah dibunuh oleh Ye Xuan. Musuh tanpa kepala, musuh dengan lengan patah, musuh yang terbelah menjadi dua bagian, bahkan musuh yang telah menjadi berdaging. Suara yang tak terhitung jumlahnya memikirkan sisi Ye Xuan, kembalikan hidupku. Sialan, kami sangat kesepian, datanglah dan tinggallah bersama kami. Suara yang tak terhitung jumlahnya pecah dalam sekejap, disertai dengan pembunuhan yang tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa membiarkan Ye Xuan hanya berkeringat dingin sejenak. Hei! Terdeteksi bahwa tuan rumah terpengaruh oleh ilusi dan secara otomatis dibersihkan. Hei, bersihkan hantu berhasil. Ilusi, itu hanya ilusi. Ye Xuan berkeringat di sekujur tubuh saat ini, meskipun itu hanya sekejap mata, tetapi Ye Xuan benar-benar merasakan apa yang disebut ketakutan. Awalnya, selain suara-suara ini, ilusi-ilusi ini, serta tekanan dan pembunuhan yang kuat, di sini, Anda bahkan dapat memperluas ketakutan orang-orang yang masuk. Ye Xuan akhirnya tahu mengapa seseorang di sini bisa berhasil keluar,
dan konyol untuk keluar setelah keluar. Ini hanya di jalan ini, hidup dan menjadi takut dan takut. Bahkan Yesuan, pikiran yang kuat, dan penjaga sistem, hampir semuanya berkata, belum lagi orang lain. Ini bukan ranah alam dan kultivasi. Di jalan ini, orang-orang yang masuk paling perlu untuk mengatasinya. Pada kenyataannya, itu bukan ancaman atau membunuh sihir ajaib, tetapi yang harus dikalahkan adalah dirimu sendiri. Hatimu sendiri. Orang kuat mana yang tidak membunuh? Entah itu benar atau salah, tetapi pasti akan meninggalkan sedikit bayangan. Bayangan ini biasanya tidak berpengaruh sama sekali, dan bahkan seperti Yesuan, mereka tidak pernah merasa bahwa mereka membunuh orang yang tidak bersalah. Namun, di gua rahasia kedua ini, ada kekuatan aneh yang akan terus-menerus memengaruhi penilaian orang yang masuk. Ketika orang-orang yang memasuki seluruh tubuh sedang melawan tekanan, mereka tiba-tiba meletus dengan pembunuhan dan ilusi yang kuat. Saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa bertahan hidup. Konsekuensi dari tidak dapat melihatnya, hanya ada satu, yaitu, terinfeksi oleh emosi negatif itu. Dan bahkan menduduki para dewa. Jangan katakan bahwa itu untuk menduduki para dewa, bahkan jika itu hanya memengaruhi sedikit, itu akan diperluas lagi dan lagi karena spesialisasi di sini. Hasil akhirnya ditelan oleh emosi negatif. Di sini, Anda dapat memperbesar iblis di hati Anda tanpa batas. Ujian pertama dari rahasia kedua adalah ujian iblis saya sendiri. Jika Anda ingin melewatinya, maka Anda harus memiliki pikiran yang kuat, atau Anda tidak pernah melakukan apapun dengan hati yang jernih. Ledakan yang tiba-tiba itu cukup untuk membuat 9 orang atau lebih yang memasuki area tersebut terhanyut, tidak peduli bagaimana mereka diperbaiki. Untungnya, sistem meminta untuk menyentuh ilusi. Jika tidak, saya khawatir Yesuan akan ditanam di sini. Alis Yesuan berkerut erat. Namun, dia tidak ragu-ragu dan terus bergerak maju. Dalam perjalanan ke depan, Yesuan menemui ledakan hantu seperti itu 3 kali sebelum dan sesudahnya. Sekali lebih kuat dari sekali lebih dari sekadar kengerian pertama kali adalah orang yang membunuh Yesuan. Kedua kali, orang yang meninggal di dekat Yesuan, dan ketiga kalinya, ternyata orang yang dikenal di sekitar Yesuan. Untungnya, tidak peduli apapun mereka, selama itu adalah hantu, maka sistem akan berhubungan untuk pertama kalinya. Tempat ini sangat menarik. Pertama kali, membuatmu takut, kedua kali, kau terbunuh, ketiga kali membuatmu jatuh ke dalam kesedihan karena kehilangan. Tampaknya rahasia kedua ini takut pada konstruksi buatan. Tidak terbentuk secara alami. Mulut Yesuan tersenyum, berkata samar-samar, tampaknya dia telah menangkap beberapa perubahan khusus dalam rahasia kedua. Teruskan. Begitu Yesuan mengetahui hal ini, suasana hatinya secara alami melebar. Dalam perjalanan, saya tidak tahu apakah Yesuan sudah menyadarinya, atau tidak ada hambatan. Singkatnya, kemajuan Yesuan sangat lancar. Sampai Yesuan melihat seberkas cahaya. Cahaya, yang diwakili, adalah ekspor. Yesuan berbalik dan melihat gua yang gelap, tetapi hatinya cukup emosional. Sebenarnya, ujian seperti itu benar-benar memalukan. Ujian itu lebih mengancam bagi peserta daripada pertempuran untuk membunuh, sehingga memunculkan emosi negatif. Bagaimanapun, ujian ini adalah untuk memasuki orang-orang, untuk mengalahkan iblis mereka sendiri. Bahkan, ujian itu telah memperkuat iblis beberapa kali. Yesuan melangkah keluar dari gua, tetapi menemukan bahwa gerakan kilat di belakangnya tiba-tiba menyala, lalu menghilang. Di depan Yesuan, ada lusinan platform melingkar. Tidak diperkenalkan, tetapi platformnya hampir persis sama. Di bagian kiri, ada senjata ajaib, atau metode tata letak, atau larangan, rune, binatang buas, tetapi bagian kanan adalah tumpukan bahan, dan alat yang dibutuhkan untuk pemurnian. Ujian tingkat kedua sebenarnya seperti ini. Yesuan sangat berbeda. Anda harus tahu bahwa ujian seperti itu, Yesuan masih pertama kali bertemu, yang terpenting adalah masih komprehensif. Tingkat kedua ini untuk menguji subprofesional akomodator. Jika Anda ingin memasuki platform berikutnya, Anda hanya dapat memurnikan hal-hal di platform tempat Anda berdiri. Mulut Yesuan sedikit miring. Untuk subprofesional, Yesuan benar-benar tidak perlu khawatir. Lagi pula, pada kenyataannya, subprofesionalnya dapat dianggap sangat komprehensif, dan bahkan jika dia tidak mengerti, tidak ada sistem sama sekali. Yesuan berdiri di platform pertama, di atasnya ada ramuan obat, dan bahan pemurnian sudah siap.
Dengan dua kesempatan, Yesuan memiliki dua kesempatan untuk memurnikan ramuan obat. Apa yang akan menjadi hasil dari kegagalan? Yesuan tidak mempertimbangkannya sama sekali, karena Yesuan tahu bahwa dia harus lulus. Bahkan dalam benak Yesuan, ini tidak ada bedanya dengan mengirim harta karun, karena Yesuan memurnikan apapun, dengan bantuan sistem, adalah sebuah keberhasilan, dan bahan-bahan lainnya bukan milik Yesuan. Sekarang, tidak ada aturan di sini, mengatakan bahwa bahan-bahan yang tersisa tidak dapat diambil. Azure dan obat sampah. Yesuan dengan santai melihat obat-obatan itu, dan melambaikan tangannya, dan bahan-bahan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat diproses olehnya pada saat yang sama. Pendek tapi berkedip, itu telah berhasil dilewati. Platform kedua, memurnikan seorang prajurit, Yesuan masih sangat malas untuk melihatnya, karena terlalu sederhana. Satu platform telah berulang kali diserang oleh Yesuan, tetapi semakin ke depan, persyaratannya semakin tinggi dan tinggi. Namun, ini semua adalah harapan Yesuan. Jika semua tes pada platform adalah satu level, maka itu aneh. Sampai platform terakhir. Pada saat ini, ketika Yesuan berdiri di platform terakhir, wajahnya tidak bisa menahan senyum. Tes ini benar-benar menarik karena, pada platform terakhir ini, tidak ada apa-apa. Semuanya, hanya ada satu altar. Itu artinya sudah jelas. Aku mengeluarkan sumber daya yang telah kukumpulkan dari platform di depan dan kemudian menyempurnakan yang tertinggi. Hal-hal horizontal keluar, lulus, lalu lulus, gagal, pergi. Yesuan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa jika seorang jenius benar-benar melewati platform ini, tetapi dia tidak memiliki kemampuan, atau tidak peduli dengan materi sama sekali, lalu seperti apa ekspresinya setelah platform terakhir. Orang yang merancang ujian kedua ini benar-benar bukan perhitungan umum. Tentu saja, semua ini tidak mungkin, Yesuan. Dengan pikiran di benaknya, Yesuan langsung meminta sistem untuk memilih solusi untuk menyempurnakan senjata sihir kualitas tertinggi dengan biaya paling sedikit. Ini adalah rune kuno, dan tepatnya, adalah salah satu dari 10 leluhur kitab suci kuno. Alasan memilih jimat ini sederhana, karena kualitasnya memenuhi syarat, dan bahan yang dibutuhkan paling sedikit. Yesuan menghabiskan 2 jam, dengan bantuan sistem, akhirnya menyempurnakan jimat ini, dan kemudian meletakkannya di altar. Sisanya, hanya menunggu. Dapat lulus ujian, hanya menunggu. Tentu saja, ada juga kekhawatiran di benak Yesuan, yaitu, saya khawatir tidak akan ada orang yang menjadi tuan rumah kali ini. Dengan cara ini, saya khawatir tidak peduli apapun hal-hal hebat yang disempurnakan Yesing, tidak akan ada yang bisa dilakukan. Untungnya, munculnya sinar cahaya telah menghilangkan keraguan Yesuan. Sinar ini terus-menerus berputar dan berputar di langit, dan orang-orang bahkan tidak tahu di mana sumbernya. Namun, itu membuat Yesuan merasa bahwa cahaya itu tampaknya merupakan metode umum. Cahaya itu menyinari gerhana pemurnian Yesuan, seolah-olah melakukan analisis ini. Sesaat kemudian, di depan Yesuan, sebuah token muncul dengan tiba-tiba. Namun, ketika Yesuan melihat kata-kata pada token itu sedikit salah. Identifikasi penguji tingkat rendah. Hanya beberapa kata singkat, Yesuan bukanlah kemunculan token yang tiba-tiba, tetapi 3 uji coba tingkat rendah di atas. Anda harus tahu bahwa 10 karakter kuno para dewa dapat dikatakan bahwa seluruh dewa takut bahwa mereka tidak akan menemukan beberapa orang untuk disempurnakan. Bahkan para dewa sendiri tidak dapat memurnikan. Namun, Yesuan bawa hal ini untuk lulus penilaian, bahkan hanya mendapatkan identitas uji coba junior. Kemudian, identitas aktor uji coba senior, apa yang perlu dilewati. Pada saat ini, Yesuan segera memahami era di mana rahasia kedua awalnya berada. Takut, Yesuan secara tidak sengaja memasuki misteri kuno. Ini adalah rahasia kuno. Legenda adalah keberadaan umum, jangan katakan Yesuan, bahkan dewa para. Dewa Kunlun, hei, tidak tahu apakah ada peluang untuk memasuki rahasia kuno. Tanpa diduga, kali ini, saya benar-benar membiarkan Yesuan memasuki misteri kuno. Meskipun, Yesuan tidak memiliki cukup alasan untuk membuktikan tebakannya. Namun, dengan 10 leluhur kebangsaan Senfu, hanya untuk mendapatkan identitas penguji tingkat rendah, maka, selain dari rahasia kuno, dapatkah Anda mengetahui penjelasan lain apa yang tidak? Pada saat yang sama,
ekstasi Yesuan juga sangat mengkhawatirkan. Kekuatan zaman kuno terlalu kuat. Itu adalah era legenda. Pada saat itu, ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, Yesuan memasuki ujian zaman kuno ini, apakah itu berkah atau kutukan? Namun, itu adalah berkah yang bukan kutukan. Sekarang Yesuan telah sampai pada langkah ini, maka tidak ada ruang untuk bermanuver. Dia tidak punya pilihan selain terus maju. Bagaimanapun, jalan yang akan datang telah menghilang, menunggu Yesuan, hanya untuk memajukan pilihan seperti itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya tiba-tiba terfokus pada tubuh Yesuan. Ketika Yesuan belum sempat bereaksi, Yesuan menemukan bahwa dia dipaksa untuk mentransmisikan. Tidak seperti transmisi susunan transmisi susunan transmisi, bagaimanapun, memilih target dan kemudian menentukan transmisi. Transmisi cahaya ini adalah kekuatan misterius, yang terbungkus dalam Yesuan, tampaknya ingin membawa Yesuan kemana. Yesuan tidak tahu harus membawa Yesuan kemana, tetapi dia tahu bahwa yang terbaik adalah tidak mencoba melawan. Sekarang setelah dia mengerti bahwa rahasia kedua ini adalah tempat percobaan, lalu mengapa Yesuan harus bertahan melawannya? Segera, Yesuan muncul di depan sebuah istana. Di sini, itu adalah tingkat ketiga. Yesuan dengan saksama mengamati istana di depannya. Istana ini jelas berbeda dari bangunan manapun yang Yesuan lihat di alam para dewa. Ini adalah istana yang dibangun menghadap ke tanah, seolah-olah telah menggali lubang raksasa dan kemudian membangunnya lapis demi lapis. Namun, poin utamanya adalah bahwa setiap lapisan memiliki ruang terapung yang terpisah. Begitu Yesuan memasuki lapisan tertentu, sebenarnya, dia berada di ruang terapung seperti pulau terapung. Yesuan dapat dengan jelas melihat persimpangan lapisan berikutnya. Jika dia tidak menggunakan dewa, maka Yesuan tampaknya benar-benar berada di tangga yang berjalan selangkah demi selangkah. Namun, begitu dewa membacanya, itu adalah benua besar yang terlihat melalui pikiran Yesuan. Di benua-benua ini, ada banyak bangunan yang dimiliki oleh burung dan binatang buas. Ruang yang tumpang tindih. Selain itu, tidak seperti ruang tumpang tindih lainnya, ruang tumpang tindih ini juga merupakan ruang yang hidup berdampingan. Yesuan ingin pergi ke suatu ruang, tidak perlu gerakan ekstra, hanya untuk mengubah cara Anda melihatnya. Melihatnya dengan mata Anda, dan melihatnya dengan Tuhan, adalah konsep yang sama sekali berbeda. Jika Anda tidak memiliki mata, bukankah Anda menggunakan Tuhan? Tiba-tiba, Yesuan memikirkan kemungkinan seperti itu, jadi dia menutup matanya dan menutup pikirannya, berharap untuk merasakannya dengan tubuhnya sendiri. Tubuh Yesuan tiba-tiba menjadi kaku. Benar saja, itu adalah ruang koeksistensi yang tumpang tindih. Begitu Anda tidak menggunakan mata Anda dan melihatnya, tubuh Yesuan tampaknya berada di dalam sangkar yang dikelilingi oleh 4 sisi. Tidak peduli apakah Yesuan berada di arah manapun, ia hanya dapat berjalan keluar paling banyak 3 langkah, dan itu akan mengenai dinding. Berapa berat ruang koeksistensi yang tumpang tindih ini? Yesuan tertegun, pada saat yang sama, juga bingung dalam hatiku. Apakah itu ruang yang tumpang tindih atau ruang koeksistensi? Ini sangat mudah. Namun, ruang koeksistensi yang tumpang tindih, tetapi Yesuan belum pernah melihatnya sebelumnya. Tunggu sebentar, jika waktunya berbeda, apakah itu akan berubah? Yesuan tidak dapat menahan diri untuk memikirkannya. Aturan waktu, Yesuan tidak menyadarinya, tetapi itu tidak berarti bahwa sistem tidak dapat melakukannya. Dengan harga tertentu, Yesuan secara langsung memberi dirinya kesempatan untuk menggunakan aturan 1 detik. 1 detik, Yesuan membiarkan dirinya menggunakan aturan waktu dan memasuki detik berikutnya. Benar saja, Yesuan mengubah wajahnya karena dia menemukan bahwa begitu dia menggunakan kekuatan aturan waktu, ruang koeksistensi yang tumpang tindih juga berubah pada saat yang sama. Dengan kata lain, di sini hanyalah keberadaan misterius yang tidak tahu seberapa banyak ruang tumpang tindih dan struktur ruang koeksistensi. Dengan cara seperti itu, Yesuan memiliki cukup alasan untuk percaya bahwa rasa takut sudah hilang di alam para dewa. Mampu memiliki cara seperti itu, maka satu-satunya yang mungkin adalah zaman kuno. Selain itu masih yang terkuat di zaman kuno. Tempat seperti apa yang telah Yesuan masuki, menunggunya, apa yang tidak diketahui. Pada saat ini, bahkan Yesuan tidak memiliki sedikit pun pemahaman.
Bahkan mempertimbangkan, apakah perlu untuk melanjutkan. Namun, bahkan jika Ye Xuan menyesal, tidak ada kesempatan, karena kemunduran telah lama diblokir. Ye Xuan hanya memiliki satu pilihan dan terus bergerak maju. Apa yang menunggu di depan Ye Xuan tidak tahu. Tetapi satu-satunya hal yang dapat ditegaskan adalah bahwa jika itu adalah kesempatan, itu pasti kesempatan besar. Tentu saja, jika itu berbahaya, itu akan menjadi krisis besar. Karena, ini benar-benar istimewa. Awalnya berpikir bahwa akan ada ujian di lantai ketiga ini, jadi Ye Xuan melangkah maju dengan hati-hati. Dapat dikatakan bahwa setiap langkah hanya memikirkannya. Namun, jangan biarkan Ye Xuan tidak pernah membayangkan bahwa di lantai ketiga ini, tidak ada ujian sama sekali. Ye Xuan tidak dapat tersenyum di lantai ini, bahkan ketika itu benar-benar koridor. Baru setelah Ye Xuan mencapai lapisan paling bawah dia menemukan ini. Pada saat ini, ketika Ye Xuan berdiri di peron di bagian bawah lantai, wajah Ye Xuan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Namun, itu hanya koridor. Mengapa repot-repot membuat ini luar biasa? Biarkan Ye Xuan berhati-hati dan berhati-hati. Saat ini, ada dua pintu di depan Ye Xuan. Namun, yang membuat Ye Xuan cukup terkejut adalah bahwa kedua pintu ini bukanlah pintu yang biasa dilihat orang, melainkan pintu aturan. Pintu ini sepenuhnya dibangun oleh hukum. Jika Ye Xuan sudah mengetahui keistimewaan di sini, saya khawatir Ye Xuan bahkan mungkin akan curiga. Ini terbentuk secara alami. Dapat dikatakan bahwa bentuk pintu ini tidak berbeda dengan pintu biasa. Namun, hanya saja tampilannya sangat berbeda. Di bagian atas pintu, akan ada cahaya yang bersinar dari waktu ke waktu, dan cahaya itu adalah cahaya hukum. Ye Xuan dapat dengan jelas melihat cahaya hukum tersebut, dan dapat dengan jelas merasakan kekuatan hukum dalam cahaya tersebut. Namun, bagaimana kita dapat membuka pintu hukum ini? Ye Xuan berpikir. Pintu kedua hukum tersebut memiliki hukum dan kekuatan yang berbeda, dan keduanya harus dipertimbangkan saat memilih pintu mana yang akan dimasuki. Sistem, apa hukum dan kekuatan untuk mendeteksi kedua pintu tersebut? Ye Xuan berkata kepada sistem, untuk membuat pilihan, maka pertama-tama kita harus memahami apa itu hukum. Hei, sistem memberi petunjuk, pintu aturan kiri adalah kehidupan, pengobatan, aturan pemulihan. Hei, sistem memberi petunjuk, sisi kanan hukum adalah malam yang gelap, gelap, hukum jurang. Ye Xuan sedikit mengernyit, dan ada 3 hukum. Kekuatan di setiap pintu. Namun, jelas bahwa ketiga hukum ini memiliki koherensi tertentu dan saling bertentangan. Dari atribut ke-6 hukum ini, Ye Xuan dapat menilai bahwa, pada kenyataannya, itu juga mewakili 2 rencana yang berbeda.